Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asbahna ala fitril Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melakukan amalan-amalan ketaatan yang itu semua berangkat dari nikmat iman yang masih Allah berikan kepada kita. Maka tidak ada hal yang paling kemudian kita jaga melainkan bagaimana supaya kemudian kita senantiasa minta keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah amal-amal ketaatan yang kita lakukan hari ini melainkan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita fikih sirah nabawiyah ya. Masih berbicara tentang perang Badar ya. Perang Badar dengan beragam kronologisnya menghadirkan banyak ibrah, banyak pembelajaran. Perang Badar dengan bagaimana sikap para sahabat, sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta termasuk turunnya para malaikat yang hadir di tengah-tengah berkecamuknya peperangan, itu banyak kemudian memberikan ibrah, pelajaran bagi kaum muslimin setelahnya. Sebuah peperangan yang ini menjadi tonggak awal dari menyebarnya ajaran Islam hingga kemudian menguasai dunia ya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan surat Al-Anfal. Ini memang kaitannya, surat Al-Anfal ini berbicara hampir secara keseluruhan itu tentang perang Badar ya. Sebuah peperangan yang tidak berimbang, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupi kekurangan jumlah manusia dengan jumlah malaikat ya. Dan ini punya hikmah tersendiri ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anfal ya, qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yuhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhhib ghaidha qulubihim wa yatubullahu ala may yasha wallahu alimun hakim. Qatiluhum, perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tangan kalian ya. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum, niscaya Allah akan mengadab mereka melalui wasilah daripada tangan-tangan kalian. Wa yuhzihim wa yansurkum alaihim, kemudian Allah akan menghinakan mereka serta menolong kalian atas mereka. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, mengobati luka hati orang-orang mukmin, mengobati sesak yang ada di dalam dada orang-orang mukmin. Wa yudhhib ghaidha qulubihim, juga kemudian dengan dengan perbuatan kalian yang menimpakan azab kepada mereka itu menghilangkan kemarahan, kemurkaan di dalam hati orang-orang mukmin. Wa yatubullahu ala may yasha,
Allah kemudian menerima taubat terhadap siapa yang dikehendakinya. Wallahu alimun hakim. Allah zat yang maha alim, Allah zat yang maha hakim. Jamaah yang salat subuh yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala terkait ketika masuk dalam kondisi kancah peperangan, ya. Qatiluhum, Allah perintahkan untuk kemudian memerangi mereka semua. Di antara tujuannya adalah paling minimal apa yang kemudian dilakukan oleh para mujahidin ini menjadi obat sakit hati menjadi obat bagi orang-orang mukmin yang kemudian hatinya tersakiti menyaksikan orang-orang kaum muslimin terhinakan, ya. Dan hari ini itu nyata betul kemudian kita dapatkan ketika kemudian di tengah-tengah ketidakberdayaan kita dalam memberikan pembelaan terhadap orang-orang mukmin yang mereka kemudian diintimidasi, mereka kemudian terhinakan, lalu kemudian muncul sebagian orang-orang mukmin yang sadar akan konsekuensi agamanya, lalu mereka bangkit melakukan perlawanan. Paling tidak hati kita ini betul-betul terobati rasa sakitnya, ya. Maka jemaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin kalau Rasul kemudian menyebutkan itu kan ibarat satu tubuh, ya. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibarat satu tubuh. Apa yang kemudian dirasakan oleh saudara mukmin kita berupa penderitaan itu sejatinya menjadikan kita juga harus merasakan penderitaan tersebut, ya. Sehingga muncul pembelaan di situ. Oleh karenanya kaitan ayat ini kan memang kalau kemudian ditarik dalam konteks dalam konteks perang Badar, ini berbicara tentang bagaimana tatkala Allah Subhanahu wa taala menghinakan Abu Jahal. Abu Jahal sosok tokoh Quraisy pentolan, ya. Orang yang kemudian ngerasa paling kuat lah, ya. Bahkan kemudian sikapnya mengejek ayat-ayat Allah, ya, terkait dengan ketika Rasul memberikan ancaman dengan ayat berupa buah zakum, ya. Abu Jahal ini kemudian ngolok-ngolok ayat tersebut dengan zakum itu menurut Abu Jahal makanan Arab apa, ya, saya lupa lagi. Intinya ayat itu diolok-olok oleh Abu Jahal, ya. Kemudian tambah lagi bagaimana sikap Abu Jahal dalam menyiksa orang-orang mukmin, termasuk martir pertama Sumayyah, ibunda dari Ammar bin Yasir, ini juga kemudian tewas di tangan Abu Jahal. Yang ini banyak menimbulkan luka mendalam di dalam dada orang-orang mukmin. Maka tatkala kemudian terjadi peperangan Badar, Allah hinakan Abu Jahal sehina-hinanya. Dia tidak mati di tangan pendekar-pendekar mukmin. Dia tidak mati di tangan panglima-panglima mukminnya, justru mati di tangan dua orang anak kecil, ya. Bahkan kemudian harus tumbang di tangan dua orang anak yang masih belia, ya, usia 13 tahunan, lalu kemudian dipenggal kepalanya oleh bekas budak, yaitu Ibnu Mas'ud, ya. Masya Allah, bagaimana kemudian Allah menghinakan Abu Jahal, ya. Terbunuhnya para kafir Quraisy di lembah Badar seperti Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini majikannya Bilal bin Rabah, ya. Siksaannya luar biasa, ya, Masya Allah. Terbunuhnya para tetua Quraisy, orang-orang kafir Quraisy di lembah Badar seperti Umayyah bin Khalaf menunjukkan bahwasanya peperangan Islam memiliki keistimewaan tersendiri. Mereka yang terbunuh itu adalah orang-orang yang menyakiti, menyiksa, menghina, mencela Nabi dan para sahabatnya dalam berbagai macam bentuk, serta mereka jugalah yang mengusir Nabi dan para sahabat dari rumah-rumah mereka, keluarga serta harta mereka. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengubur mereka dengan tanah dan batu. Maksudnya apa? Ini pemuliaan Islam terhadap zahir fisik manusia, ya. Sekalipun kemudian mereka kafir, sekalipun kemudian mereka memusuhi Allah, sekalipun kemudian mereka membenci orang-orang mukmin, namun tatkala mereka meninggal dunia, maka tidak ada cara terbaik untuk mengurusi mereka kecuali dengan menguburkannya ke dalam tanah. Kenapa? Karena
terlepas dari iman ataupun kufur, secara unsur penciptaan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan penciptaan bani Adam. Artinya secara zahir bahwasanya manusia itu secara fisiknya sudah Allah muliakan, ya. Maka Islam itu kemudian memberikan aturan main, sekalipun dia orang-orang kafir, ketika meninggal dunia harus dikubur. Jangan kemudian dilempar kasih binatang buas, enggak, ya. Islam punya aturan tersendiri. Bahkan ya kesaksian para sahabat, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di sini disebutkan dalam Sunan Ad-Darul Qutni, disebutkan dari Ya'la bin Murrah, ia berkata, aku bepergian bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekali, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melintasi jasad seorang manusia kecuali beliau selalu menyuruh untuk menguburkannya. Beliau tidak bertanya apakah dia muslim atau kafir, ya. Maka jamaah yang semoga dari Subhanahu wa taala, sekian banyak agama-agama batil, ya. Sekian banyak keyakinan-keyakinan yang ada yang berkembang di dunia, ya. Islam ini satu-satunya agama yang hak, yang kemudian bukan hanya sekedar ngurusin orang hidup, ya. Sampai dalam urusan orang mati saja Islam memiliki aturan yang paling sempurna. Kalau dalam mengurusin urusan orang mati saja sempurna demikian, maka bagaimana lagi ketika kemudian ngurusin orang masih hidup? Tidak ada aturan main dalam mengurus seorang jenazah. Jenazah itu seorang atau sebuah, ya? Ya, seorang jenazah, ya. Dalam mengurus seorang jenazah, ya, kecuali Islam itu memiliki aturan yang paling sempurna, ya. Dimulai dari bahkan sebelum meninggal dunia, ketika dari masih sakit, yaitu bagaimana kemudian Islam punya adab dan etikanya. Ketika kemudian menjelang sakaratul maut, Islam mengatur ada yang namanya talqin, ya, kemudian ditemani sehingga kemudian meninggal dunia. Tatkala kemudian meninggal dunia, apa yang kemudian harus dilakukan? Ya, hak-hak si mayit ini kemudian harus dipenuhi. Mulai dari kemudian memandikan, ya, kemudian mengkafani, menyolatkan, hingga kemudian menguburkan. Coba cari di agama yang lain, agama batil, ya, bagaimana tata cara mereka kemudian ngurus jenazah, ribet betul, bahkan kemudian ngabisin biaya, ya, Masya Allah. Lalu kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu berkata, Syekh Taqiyuddin As-Subki berkata, aku pernah ditanya tentang hikmah terkait dengan turunnya malaikat. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala harus menurunkan sampai 1000 malaikat, ya. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau seandainya yang Allah turunkan itu hanya malaikat Jibril, kelar nggak kira-kira? Ya, hanya malaikat Jibril seorang, kelar nggak kira-kira? Kelar, cuman sapu pakai sayapnya aja udah selesai itu, ya, orang-orang kafir Quraisy. Tapi kenapa kemudian Allah harus kemudian menurunkan bi alfim minal malaikati murdifin, ya. Harus menurunkan 1000 malaikat yang kemudian membantu orang-orang mukmin. Kenapa harus sampai 1000 juga, ya? Padahal kalau kemudian malaikat Jibril seorang itu cukup, ya, untuk menghancurkan orang-orang Quraisy. Maka kemudian dikatakan ini untuk menjaga sunnah kauniyahnya, ya. Sunnah kauniyah. Orang-orang kafir Quraisy jumlahnya 1000, maka Allah berikan bantuan kepada orang-orang mukmin dengan 1000 pasukan malaikat. Jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, sunnah kauniyah ini selamanya akan Allah jaga. Kita sudah sering berbicara apa yang kemudian terjadi dalam kehidupan dunia itu nggak mungkin keluar dari sunnah kauniyah yang memang sudah Allah tetapkan. Hanya sunnah kauniyah ini tetap harus tunduk di bawah sunnah syariah. Sunnah kauniyah itu hukum, ya, hukum sebab akibat lah, ya. Hukum, ya, sesuatu yang memang Allah tetapkan sesuai dengan kodratnya masing-masing, ya. Ini sunnah kauniyah. Api itu ya panas, kalau dibakar ya
Kalau daging melepuh ya, itu bagian daripada sunnah kauniyah ya. Kalau dua orang berantem tonjok-tonjokan ya bonyok gitu ya. Kalau lapar mau kenyang ya makan gitu kan. Ini bagian daripada sunnah kauniyah ya. Sekalipun kemudian sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan untuk kemudian hanya menjadikan malaikat Jibril sebagai penolong bagi Rasul dan kaum muslimin, namun kemudian upaya untuk menjaga sunnah kauniyah tadi Allah turunkan hingga 1.000 malaikat. Padahal kalau kemudian malaikat yang turun kelar urusan. Ya, qudiyal amr kalau dalam bahasa Quran itu ya. Kalau malaikat sudah turun udah nggak ada urusannya ya, udah nggak ada lanjutannya, mesti kelar, mereka bakal Allah kalahkan ya. Maka jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala ya, hadirnya malaikat ya, sekali lagi kita sering ulang ini ya, mengingatkan apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Luqman Syuhada. Hadirnya malaikat itu tidak secara tidak secara tiba-tiba. Maksudnya hadirnya malaikat itu perlu adanya amalan pancingan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Karena tidak mungkin malaikat itu datang ke tempat kosong tahu-tahu kemudian orang-orang mukmin itu menang. Tanpa adanya peran daripada orang-orang mukmin, Allah tidak akan pernah menurunkan pertolongannya. Karena bunyi ayatnya in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Ini ada semacam syarat yang harus terpenuhi. Kapan Allah akan menolong kita? Ketika kemudian kita memiliki peran nyata dalam menolong agama Allah. Kalau kemudian orang-orang mukminnya cuma zikir tok di masjid, sementara darah kaum muslimin banyak tertumpah. Orang-orang mukminnya yang alim itu hanya kemudian di masjid menghabiskan waktu dengan zikir doa, minta ditolong sama Allah, tapi nggak ada peran nyata untuk terjun langsung ke medan, ya, maka selamanya pertolongan itu nggak akan turun. Syariat kita telah berubah, tidak sebagaimana syariat umat-umat terdahulu. Syariat Nabi Musa nggak perlu kemudian berletih-letih melawan musuhnya, cukup sekadar menghindar dan kemudian asik nonton bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, kan gitu ya. Tapi syariat kita berbeda. Syariat kita ini mengharuskan kita ada peran aktif nyata. Dan apa yang Allah hadirkan di tanah Gaza itu menjadi contoh nyata. Sudah berapa banyak para ulama kita yang kemudian berzikir, berdoa. Sudah berapa banyak kaum muslimin yang kemudian berdoa agar Allah menolong Palestina, ya kan? Tapi selama itu Allah belum menghadirkan pertolongannya, hingga kemudian segelintir orang yang sadar bahwasanya pertolongan itu nggak akan Allah turunkan kalau kemudian kitanya nggak punya peran. Maka jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan contoh-contoh semacam itu tuh banyak sekali. Kapan malaikat itu Allah turunkan? Tatkala kemudian orang-orang mukmin itu sadar akan kewajiban agamanya. Di negeri kita pun pernah terjadi hal yang hampir serupa ya. Tahun berapa? Maluku itu 98 ya. Peristiwa Ambon itu tahun 98 kalau nggak salah ya, peristiwa Ambon ya. Itu kan ya nyaris lah ya. Artinya umat Islam itu nggak pernah memulai, dia selalu dimulai. Sehingga di awal-awal peperangan itu selalu sifatnya defensif, sifatnya itu jaga diri, sifatnya itu karena memang syariat jihad itu kan turun secara bertahap ya. Dari mulai awal dilarang, kemudian boleh balas ya, kemudian menyerang mereka-mereka yang menyerang gitu kan, lalu kemudian memperluas ya. Cuman dari dulu itu umat Islam selalu kemudian dimulain, nggak pernah memulai. Bahkan termasuk di negeri kita pun itu juga kemudian dimulai. Tatkala kemudian mereka orang-orang kafir merasa jumlahnya 50-50, merasa sudah kuat, mereka kemudian melakukan penyerangan tersebut. Namun kemudian Allah gagalkan melalui perantaraan hamba-hambanya yang mulai sadar ya. Hamba-hamba yang mulai sadar, dan nggak sedikit pula kisah-kisah heroik itu juga kemudian kita dapatkan dalam peristiwa Ambon waktu itu ya.
Kemudian ya, ini kaitannya dengan harta ghanimah. Berselisihnya kaum muslimin tentang pembagian ghanimah. Artinya hal tersebut menunjukkan agar kita harus waspada terhadap perkara-perkara duniawi, ya, perkara duit. Perkara duit ini memang sesuatu yang masya Allah, duit itu nggak bisa keluruk kalau sudah masuk kantong. Ya, dia nggak bakal teriak-teriak, diem aja dalam dompet ya. Sebab ketika kaum muslimin mendekatkan diri pada hal-hal yang bersifat duniawi, itu meniscayakan akan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah mereka, ya. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah, adakan islah di antara hati-hati kalian. Karena yang namanya harta dunia itu sesuatu yang sekalipun berwarna-warni tetap sebutannya hijau gitu loh ya. Ini namanya harta dunia. Sehingga terkait dengan harta ghanimah, Allah yang langsung turun tangan menjelaskan. Nah, ini menarik begini. Jamaah yang semoga dirahmati Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang yang namanya harta, ya, ketika berbicara tentang yang namanya harta, bukan Rasul yang kemudian menjelaskan di dalam hadisnya. Ya, ini kalau kemudian kita mau mentadaburi ya, cari ayat-ayat yang itu berbicara tentang pembagian harta, cari konsep syariat yang itu berbicara tentang pembagian harta, di mana Rasul menjelaskan, itu kita nggak akan temukan. Ya. Tapi kalau sudah berbicara tentang masalah pembagian harta, Allah langsung yang menjelaskan dari langit 7. Ya. Allah yang turunkan wahyu secara langsung menjelaskan tentang pembagian harta tersebut. Contoh masalah waris, ya. Masalah waris itu yang membagi itu Rasul atau Allah? Allah langsung. Jatahnya laki-laki 2:1, jatahnya ibu sekian, jatahnya bapak sekian, jatahnya istri kalau kalau punya anak sekian, nggak punya anak sekian. Itu Allah langsung yang menjelaskan pembagian hartanya. Termasuk dalam hal ini juga ghanimah, Allah langsung yang kemudian menjelaskan qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan bahwasanya harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Walillahi khumusahu, ya, bagi Allah dan Rasulnya itu 1/5 harta rampasan. Kalau bicara harta itu kayak begitu. Termasuk satu lagi itu apa ya, warisan, ghanimah, terus pokoknya kalau bicara harta itu Allah langsung yang kemudian menjelaskan, ya. Maka di sini harus kita pahami harta itu sejatinya dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan pada kita. Maka ketika orang yang dititipi ini kembali kepada Allah, secara kepemilikan harta itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah mau dibagikan kepada siapa. Maka disitulah Allah yang ngatur dalam perkara warisan, bukan Rasul yang kemudian menjelaskan. Ini juga menyadarkan kita pentingnya terkait dengan masalah harta tadi, termasuk dengan masalah hutang piutang, betul ya. Hutang piutang, siapa yang kemudian perintahkan hutang itu dicatat, ya. Hutang itu boleh ada penjaminnya, ada saksinya, gitu kan. Allah langsung yang menjelaskan hal tersebut. Bahkan terkait masalah hutang piutang itu Allah tempatkan di surat terpanjang, ayat terpanjang, kan gitu ya. Pokoknya kalau sudah bicara harta, hak-hak harta, ini bukan Rasul yang kemudian menyampaikan dalam sabdanya, akan tetapi Allah secara langsung menjelaskan di dalam Al-Quran. Masalah warisan, masalah ghanimah, termasuk masalah hutang piutang, karena ini kaitannya dengan hak harta yang dimiliki oleh manusia, Allah yang menjelaskan secara gamblang, ya. Maka seharusnya kita punya perhatian lebih terkait dengan masalah harta ini.
ya. Satu sisi tidak meremehkan, di sisi lain ya tidak berlebihan dalam memandang harta. Rasulullah SAW kembali bersama para tawanan, kemudian beliau mewasiatkan agar tawanan tersebut dijaga dan dilayani dengan baik. Para sahabat memuliakan para tawanan, padahal para tawanan tersebut baru saja memerangi Rasul. Mereka yang mengusir Nabi, bahkan kemudian menyiksa Nabi. Tapi lihat bagaimana Islam memberikan akhlak terbaiknya, ya. Mereka tawanan, ya. Karena Islam ini sempurna dalam memandang sesuatu. Tadi di awal kita katakan secara penciptaan Allah sudah memuliakan penciptaan manusia. Maka Islam nggak mengabaikan hal itu. Sekalipun mereka itu orang kafir, ketika berkaitan dengan hak-hak manusianya, maka itu tetap harus kemudian diberikan. Mereka tawanan, mereka orang kafir, cuman hak dia sebagai manusia tetap harus kemudian diperhatikan. Maka Rasulullah SAW perintahkan untuk melayani para tawanan ini dengan sebaik-baiknya. Dan ada harapan lain. Harapannya apa? Harapannya mudah-mudahan kemudian mereka sadar, hidayah itu kemudian masuk, lalu kemudian mereka masuk Islam, ya. Sesuatu yang nyata pula kemudian Allah hadirkan dalam kehidupan kita terkait bagaimana tatkala kemudian Hamas itu memiliki tawanan dari kalangan orang-orang Yahudi. Bagaimana sikap Hamas kemudian dalam memberikan pelayanan terhadap mereka, ya. Yang orang tuanya, yang anak kecilnya, bahkan anak kecilnya itu Masya Allah, orang yang namanya ditawan itu kan mesti trauma, ya, jadi sandera. Jadi sandera itu rata-rata trauma, apalagi anak kecil. Tapi ternyata justru itu anak kecil yang jadi sandera malah yang anggap Hamas itu omnya gitu kan, ya. Kenapa? Bebas bermain bersama petinggi-petinggi Hamas, minta apa saja malah dikasih, orang tuanya belum tentu malah gitu loh, ya. Ini luar biasanya akhlak orang-orang mukmin ketika mereka berperang dengan landasan ilmu itu macam kayak gitu, Pak. Ya. Maka yang membedakan antara seorang mujahid dengan penjahat itu cuma satu, ilmu. Aktivitasnya sama-sama bunuh orang, sama-sama ngerampas harta, gitu loh, ya. Maka kalau kemudian seorang mujahid kok perjalanan jihadnya tidak diiringi dengan ilmu, maka nggak akan jauh beda nanti dengan para penjahat. Karena secara zahir aktivitas sama-sama nenteng senjata, sama-sama membunuh, sama-sama mengambil harta, sehingga ilmu ini juga menjadi benteng, ya. Baik jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengambil tebusan dari para tahanan. Di antara bentuk tebusan tersebut adalah satu orang tawanan itu mengajarkan 10 orang para sahabat yang belum bisa baca tulis dari kalangan para sahabat, diajarkan oleh satu orang tawanan yang dia bisa baca tulis. Ini sebagai tebusannya, ya. Secara tersirat ini menunjukkan ilmu itu jauh lebih berharga daripada harta, ya. Akan tetapi hari ini Masya Allah, ya, khususnya negeri kita ini kan, sikap atau kemudian peraturan-peraturan yang kemudian digulirkan secara tersirat ini memang mengarahkan rakyat ini untuk senantiasa menjadi bodoh, ya. Menjadi miskin, menjadi bodoh. Karena memang kalau udah miskin, bodoh itu kan disetirnya gampang, ya. Ya, tapi kalau sudah cerdas itu wah, mereka bisa mikir gitu kan. Tapi kalau dibodohi terus, dibikin miskin terus, ini Masya Allah, gampang disetirnya, mau dibawa ke arah manapun gampang. Itu kalau orang, ya ibarat kerbau lah, ya. Kerbau kalau sudah dicucuk hidungnya itu kan mau bocah juga udah ngikut aja dia gitu lah, ya. Ya, dan itu masif sekali, ya, Masya Allah lah, ya, masif sekali. Yang hari ini banyak teriak itu kan para mahasiswa toh, ya kan, mahasiswa teriaknya luar biasa, ya.
tapi rodok telat masalah teriaknya itu loh. Ketika itu sudah bergulir baru kemudian teriak, tur juga kemudian teriak-teriak doang nggak ada aksi, ya sudah ya. Maka jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala ya, paling tidak harus ada amal nyata yang kemudian bisa kita persembahkan lah ya. Kalau bicaranya kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim, fakta-fakta sejarah yang kemudian Rasulullah SAW hadirkan dalam kehidupannya, termasuk apa yang kemudian ada di hadapan kita hari ini, memang ada orang-orang yang kemudian dia bisa tersentuh dengan sentuhan lembut. Memang ada orang-orang kemudian dia bisa apa namanya, hidayah itu bisa masuk dengan sentuhan-sentuhan lembut. Namun tidak sedikit ada orang-orang yang kemudian dia harus dicambuk dulu, harus kemudian harus dicambuk dulu baru kemudian hidayah itu bisa masuk. Nanti dalam Fathu Mekah itu akan kita jelaskan bagaimana orang-orang Mekah itu kemudian kapan hidayah itu masuk ke dalam orang-orang Mekah. Justru tatkala Rasul datang dengan membawa kekuatan penuh ya. Ketika Rasul kemudian mencoba menyampaikan hidayah itu dengan sikap lemah lembut ya, santun, ternyata ada kekuatan besar yang kemudian menghalangi hidayah itu masuk ke dalam orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka. Namun ketika kekuasaan mereka itu harus tunduk di bawah kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itulah kemudian mereka nggak punya pilihan kecuali harus menerima hidayah itu, kan begitu ya. Maka jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian seseorang itu belum dapat hidayah ketika kemudian kita coba ajak dalam kebaikan, yuk sholat, kan biasa kadang komennya ntar deh, nitip aja dulu ya, doain aneh dulu deh. Artinya begini, bukan kemudian hidayah itu tidak menghampiri mereka. Kalau mau direnungi, semua apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu sejatinya perantara untuk menyampaikan hidayah itu kepada kita. Cuman permasalahannya hati kita yang kemudian menutup pintu tadi sehingga hidayah itu nggak mau masuk gitu loh ya. Hati kita yang kemudian nggak mau nerima, nggak mau menyambut itu. Ya, padahal kita sudah ngerti, tapi ternyata hati kita yang kemudian menutup sehingga hidayah itu nggak mau kemudian masuk ke dalam tubuh seseorang ya, sehingga ya terus berada di dalam kesesatan. Padahal di negeri kita sudah yang namanya kedustaan itu kan masya Allah lah ya, artinya orang jane sudah tahu itu bohong gitu loh, tapi yo masih dipercayai, kan kebangetan gitu ya. Orang udah tahu ini salah tapi yo masih diikuti. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka tambah lagi kalau kemudian kita nyadari bagaimana Islam ini memberikan perhatian terhadap yang namanya ilmu. Ayat pertama yang Allah turunkan justru diturunkan kepada orang yang kemudian tidak bisa baca tulis. Cuman sekali lagi, orang yang buta huruf tidak bermakna dia jahil ya. Orang yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu tidak identik bahwasanya orang itu bodoh gitu loh ya. Enggak. Rasul itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi cerdas. Berapa banyak orang kemudian bisa baca, bisa nulis, tapi yo nggak pinter-pinter, kan begitu kan? Ya, orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tidak berarti bahwasanya orang itu bodoh. Ya, Rasulullah SAW itu ummi. Nah, justru perintah dalam Quran pertama yang Allah turunkan adalah perintah untuk membaca, dan itu diturunkan kepada seorang Rasul yang ummi. Ini menunjukkan perhatian Islam terhadap yang namanya ilmu itu luar biasa ya. Maka tidak ada sesuatu yang kemudian itu wajib ya sampai kemudian kita meninggal dunia ya, sampai kemudian kita sudah nggak sanggup apa-apa ya, kecuali ilmu. Bahkan dalam hadis ya, sekalipun mungkin banyak dibicarakan terkait hadis tersebut, kita sudah sangat masyhur ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kan gitu kan. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu ya, carilah ilmu dari apa, buaian hingga kemudian liang lahat kan. Ini perintah wajib yang tidak terikat waktu.
Maka jamaah yang semoga dirahmati Subhanahu wa taala, kenapa kemudian ilmu ini menjadi sesuatu yang penting? Karena hari-hari kita itu dilalui dengan beragam ujian. Ya, ketika kita masih jadi anak-anak, ketika kemudian kita sudah beranjak dewasa, ketika kita sudah pranikah, setelah nikah, ketika nikah, setelah nikah, sampai ketika punya anak, itu isinya ujian semua. Nggak ada yang namanya kehidupan itu ujiannya berkurang, itu nggak ada, pasti selalu bertambah. Ya, maka dengan beragam bertambahnya ujian, seharusnya ilmu kita juga semakin bertambah. Jangan sampai ujiannya naik kelas sementara ilmu kita nggak naik kelas. Ya. Seorang suami dari seorang istri, ya itu ujiannya beda dengan seorang suami dari dua orang istri, kan gitu kan? Seorang suami dari seorang istri plus dia seorang ayah dari satu orang anak, itu juga ujiannya beda kalau anaknya sudah dua. Ujiannya juga beda kalau anaknya tiga. Bayangkan kalau kemudian kita punya anak satu, ilmu kita masih satu, istri kita ilmunya satu. Anak dua nambah, ilmunya masih satu, istri kita ilmunya juga masih satu. Anak tiga ilmunya tetap satu, anak empat ilmunya tetap satu. Gimana kemudian kita bisa menopang beban-beban itu ketika kemudian kualitas ilmu kita tidak bertambah, kan begitu ya. Padahal sekali lagi semua apa yang kemudian kita lalui dalam kehidupan ini sifatnya ujian semua, ya. Masya Allah lah ya. Dan seseorang kalau kemudian dia lulus dari ujian itu pasti ratingnya naik, ya. Pasti kemudian dia peringkatnya naik, pasti kemudian dia naik kelas. Ini sekali lagi 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita itu ujian. Jadi jangan dianggap ujian itu hanya ada di bangku sekolah, itu mah hanya ujian pelajaran toh. Tapi ujian pelajaran kehidupan yang nyata ya ini yang kemudian kita alami hari ini. Maka jamaah yang semoga dirahmati Subhanahu wa taala, selamanya kewajiban seorang mukmin dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu itu nggak akan pernah hilang, dan itu menjadi bagian daripada sesuatu yang sesuatu yang memang Allah berikan kepada orang-orang mukmin khususnya, ya. Dan dari sekian banyak ilmu, Rasulullah SAW kemudian sudah memberikan batasan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Quran dan belajar Quran. Hanya dua itu tok pilihannya, ngajarin Quran atau ya belajar Quran. Ketika kita sadar bahwasanya kita belum mampu buat ngajarin Quran, ya sudah, berarti ngambil peran untuk belajar Quran, kan gitu. Mengajarkan Quran sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Ketika baru bisa mengajarkan Quran, baca Iqra, alif ba ta, ya sudah, ajarkan itu. Ketika kemudian sudah bisa ngerambah dengan beragam tafsir dan penjelasannya, jelaskan itu pula gitu. Yang jelas pilihannya dua itu, belajar atau mengajar. Jangan kemudian diam, jangan kemudian bodoh amat terhadap yang namanya ilmu, ya. Apapun aktivitas yang kita lakukan, jangan sampai kemudian mengabaikan kewajiban kita dari dua pilihan tadi, belajar atau mengajar Quran, ya. Yang berikutnya, ini kaitannya dengan keistimewaan Ahlul Badar, ya. Keistimewaan orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar diriwayatkan dari Mas'ud bin Rifa'ah bin Rafi' Az-Zurqi, ya, di mana orang tuanya atau bapaknya termasuk ahli Badar. Ia berkata, telah datang Jibril kepada Rasulullah SAW dan bertanya, bagaimana menurut kalian tentang Ahlul Badar? Nabi kemudian menjawab, mereka adalah sebaik-baik muslim, begitu juga para malaikat yang ikut dalam perang Badar, ya. Ini adalah rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu riwayat langsung Allah yang kemudian merekomendasikan terkait dengan Ahlul Badar, ya. Tatkala kemudian terjadi satu peristiwa menjelang Fathu Mekah, seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balto'ah mengirim surat kepada keluarganya yang ada di Mekah bahwasanya Rasul bakal datang ke Mekah dengan bawa pasukan.
Ya, padahal Rasul sudah wanti-wanti, ini berita jangan sampai bocor, ini berita nggak boleh tembus ke orang-orang Quraisy di Mekah. Hatib bin Abi Balto'ah berangkat dari sayangnya terhadap keluarganya, karena keluarga yang di Mekah ini nggak punya pelindung. Maka kemudian Hatib bin Abi Balto'ah menulis surat yang kemudian dititipkan pada seorang budak wanita untuk kemudian disampaikan kepada keluarganya, di mana inti daripada surat itu agar anggota keluarganya menyingkir. Bukan kemudian menyiapkan diri untuk nyambut peperangan, enggak ya. Menyingkir, menjauh dari kota Mekah, jangan di situ ya. Pindah dulu sementara karena Rasul bakal datang dengan pasukannya. Rasulullah SAW diberikan kabar oleh malaikat Jibril ya, melalui malaikat Jibril bahwasanya Hatib bin Abi Balto'ah mengirimkan surat melalui seorang budak wanita ya. Diceritakan ya. Kemudian Rasul perintahkan panggil sahabat, ada Ali ya, untuk mengejar wanita tersebut. Kamu bakal ketemu di wilayah ini. Sampai kemudian ketemu seorang wanita tadi, dipaksa, diinterogasi, ditanya, wanita itu nggak ngaku, digeledah nggak ketemu, ya kan? Ya. Tapi kan Ali yakin betul dengan Rasul kan. Rasul nggak mungkin bohong. Ya, wanita itu kemudian udah mengatakan nggak ada apa-apa padaku, aku nggak bawa apa-apa kok. Ya, tapi Ali yakin betul terhadap Rasul nggak mungkin dusta, sampai kemudian ngancem, kalau nggak keluarin tak telanjangin kamu nanti. Akhirnya dikeluarin di sanggulnya ya, di kepalanya itu, di rambutnya diselipkan. Ketika dibuka ternyata dari sahabat Hatib bin Abi Balto'ah. Umar bin Khattab geger itu. Ya Rasul, izinkan aku menggal kepala orang munafik ini. Nah, disinilah kemudian Rasul mengatakan, wahai Umar, ya tidakkah engkau tahu bahwasanya dia adalah ahlu Badar, dan tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah telah berfirman kepada ahlul Badar, i'malu ma syi'tum inni qad ghufirtu lakum, au kama qala. Ya. Berbuatlah terserah kalian, berbuatlah sesuka hati kalian, sudah tak ampuni. Kalau misalnya firman itu turun buat kita, kira-kira gimana Pak? Wis, bebas gitu ya. Ya. Coba memahami konteks ayat itu gimana? Memahami konteks hadis itu gimana coba? I'malu ma syi'tum qad ghufirtu lakum. Berbuatlah semau kalian, berbuatlah sesuka kalian, sudah tak ampuni semuanya. Coba memahami hadis itu gimana coba? Ya, kalimat ini turun kepada ahlul Badar, mereka yang 313 orang itu ya, yang kemudian dikurangi dengan yang syahid ya, 7 orang ya. Kalimat ini keluar berkaitan dengan ahlul Badar, di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan kepada ahlul Badar, mereka yang terlibat dalam perang Badar, berbuatlah sesuka kalian, semau kalian, wis pokoknya tak ampuni. Coba memahami hadis ini gimana coba? Maka tadi saya tanya, kalau kemudian hadis ini kok turun sama kita, kira-kira apa yang bakal kita lakukan? Kelekaran gitu kan ya, foya-foya, leha-leha, sudah diampuni ya kan? Mancing terus ya. Itu kita ya. Tapi sekali lagi hadis ini keluar terkait dengan ahlul Badar, maka cara buat memahaminya gimana coba? Ayo. Wah, berarti enak dong ahlul Badar ya, ngapa-ngapain udah diampuni juga. Itu logika kita masalahnya, karena kebanyakan maksiat mikirnya ke situ ya. Tapi memahami konteks hadis ini ya, bahwasanya terkait dengan i'malu ma syi'tum inni qad ghufirtu lakum, berbuatlah semau kalian, aku telah ampuni ya. Maka ini maknanya bahwasanya Allah tidak akan memasukkan ke dalam hati para ahlul Badar keinginan buat bermaksiat itu loh Pak ya. Jadi keinginan buat bermaksiatnya, keinginan buat menyelisihi Allah dan Rasulnya, keinginan buat sesuatu yang mengarahkan kepada neraka itu Allah halangi itu. Maka nggak mungkin kemudian ahlul Badar melakukan hal-hal yang kemudian menyebabkan Allah murka.
Tidak ada itu sejarahnya. Lah, terus gimana dengan Hatib bin Abi Baltaah? Hatib bin Abi Baltaah ngirimnya dia berkirimnya surat yang surat yang kemudian dia kirimkan kepada keluarganya bukan lantaran pengen bocorin rahasia, lantaran dia khawatir terhadap keluarganya, karena keluarganya nggak ada yang menjamin, nggak di keluarga yang di Mekah itu nggak punya penjamin gitu loh ya. Murni lantaran itu, bukan lantaran pengen ngabarin orang-orang Quraisy bahwasanya ini Rasul bakal gempur kota Mekah. Enggak. Ya. Dan Allah Maha tahu itu, sehingga kemudian ya keluarlah hadis itu ya. Maka jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memahami hadis-hadis semacam ini enggak kemudian difahami secara letterlek ya. Enggak kemudian difahami secara letterlek. Sama seperti ketika kita memahami gini terkait dengan ucapan Imam Syafi'i ya. Apabila kalian mendapati hadis apabila kalian mendapati pendapatku bertentangan dengan hadis sahih, maka tinggalkan pendapatku dan ikutilah hadis sahih. Coba memahami kalimat ini gimana? Ya. Kalau kita pahami secara letterlek itu kita akan keliru. Kelirunya di mana? Kelirunya kita seolah-olah kita lebih tahu tentang hadis daripada Imam Syafi'i. Ya. Maka memahami kalimat semacam itu, kalau kemudian kalian mendapati pendapatku bertentangan dengan hadis sahih, ikutilah hadis sahih, tinggalkan pendapatku. Yang jadi pertanyaan ya, apa iya kita tahu hadis itu sementara Imam Syafi'i nggak tahu? Kan gitu jadinya. Ya kan? Lalu kita tahu hadis aja nggak ngerti Arabnya, cuman terjemahan juga itu juga nggak hafal. Ya, nggak bisa dikatakan mustahil ada hadis yang kita tahu kok Imam Syafi'i nggak tahu, itu mustahil gitu loh. Ya, bisa dipahami ya. Ya, artinya kalau kemudian kita memahami latar kalimat apabila kalian mendapati pendapatku bertentangan dengan hadis sahih, ikutilah hadis sahih dan buang pendapatku. Ini seolah-olah kita menganggap kita lebih tahu tentang sebuah hadis ketimbang sosok Imam Syafi'i gitu ya. Padahal Masya Allah ya, kalau bicara tentang ulama-ulama salaf, segala sisinya itu Allah jaga. Usia mereka betul-betul penuh keberkahan, zaman di mana mereka hidup betul-betul penuh berkah, ilmu yang mereka miliki itu betul-betul penuh berkah, sehingga ya nyaris nggak ada ruang bagi kita untuk bisa mengalahkan mereka, itu nggak bisa. Zaman di mana kita hidup ya begini ya, usia yang kita miliki juga, harta yang kita makan juga bercampur kan begitu kan ya. Maka jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah bicaranya ulama-ulama salaf ya, maka dalam hal ini mutmain kita bahwasanya mereka senantiasa berada di atas hak. Ya. Baik, sedikit kemudian tambahan terkait sikap yang kemudian Rasulullah SAW berikan kepada para tawanan perang Badar ya. Ini ada yang terlewat. Dalam Islam membedakan antara berbuat baik dengan mencintai. Ini yang juga sebetulnya sudah sering kita sampaikan ya, cuman untuk mempertegas lagi. Berbeda antara berbuat baik dengan memberikan rasa cinta. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang seorang mukmin berbuat baik terhadap orang-orang kafir ya. Namun yang Allah larang adalah ketika seorang mukmin itu memberikan hatinya, memberikan walaknya, memberikan cintanya kepada mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya ya. Rasul perintahkan kepada para sahabat untuk berbuat baik terhadap tawanan perang Badar, berbuat ihsan. Bahkan bukan hanya kepada manusia saja perintah berbuat ihsan, termasuk terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain pun itu diperintahkan untuk berbuat ihsan. Bagaimana Rasul kemudian merintahkan untuk berbuat ihsan terhadap binatang sembelihan ya. Lihat loh ya, perhatian Islam terhadap makhluk-makhluk Allah itu luar biasa. Terhadap binatang sembelihan saja Rasul perintahkan untuk berbuat ihsan. Bagaimana berbuat ihsan terhadap binatang sembelihan?
Ya, jangan mamerin golok di depan matanya, itu salah satunya gitu loh. Jangan ngasah di depan mukanya gitu loh ya. Kemudian kalau nyembelih yo upayakan setajam mungkin supaya seret. Nah, ini sebentar lagi insyaallah Idul Adha ya. Sudah berapa sapinya, Pak? Sudah 8 ya, Masya Allah ya. Yang Allah berikan kelebihan harta segera ya untuk kemudian berpartisipasi dalam Idul Adha tahun ini ya. Ya, jadi demikian ya, Islam itu Masya Allah perintah untuk berbuat ihsan itu sedemikian rupa, apalagi terhadap manusia. Kalau terhadap binatang saja diperintahkan berbuat ihsan, terhadap manusia tentu jauh lebih diperintahkan lagi. Ya, terhadap orang mukmin, wah lebih spesial lagi ya, bukan hanya berbuat ihsan, namun kemudian memberikan perwaliannya, memberikan walaknya. Maka Rasul tidak melarang, bahkan merintahkan para sahabat untuk melayani para tawanan Badar dengan sebaik-baiknya, sekalipun mereka itu musuhin Nabi. Karena berbuat ihsan itu tidak harus dengan hati. Berbuat ihsan itu tidak harus melahirkan rasa cinta. Sebagaimana kita berbuat baik terhadap orang yang kita nggak kenal ya, nggak mesti kemudian itu menghadirkan rasa cinta. Baik jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala ya, demikian fikih sirah kita terkait dengan perang Badar. Ya insyaallah pertemuan berikutnya masuk dalam pembahasan perang Uhud, karena jarak perang Badar dengan perang Uhud itu hanya berkisar selisih 1 tahun. Tapi kalau orang-orang Quraisy merasa kalah, maka kemudian dia mengumpulkan pasukan tempurnya lagi hingga kemudian sudah sepakat janji untuk bertemu di tahun berikutnya ya di lembah Uhud ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.